Lulus SMA 2002. Wow, makanya. Ini umur 3 tahun masih SD. Upit paling berapa sih? Ya 10 tahunan SD juga sama kan? Aku 92 berarti 7 sih, 7. 7 tahun. Lah gimana ngitungnya? Gimana ngitungnya sih? Ayo Kok iso 92 kan 2002 7 tahun loh. Iya, salah itu. Salah itu. Cita-cita dia itu presiden. Aduh. Ada Pak Rio. Asik. Merantau mulai 2002. Wih, tahu banget. Perantau sepuh. Perantau sepuh mulai 2002 dan sekarang terbukti hasil merantaunya beliau jadi konten kreator yang naik daun. Bukan hanya naik daun, bajunya juga daun. Iya juga Malah sih. berbunga. Bajunya juga berbunga. Warna apa? Warna hijau ya? Mantep nih, wanita ribon. Bukan. Apa nih? Kadung budal. Aduh budal. Kadung budal ada- Terlanjur berangkat. terlanjur berangkat. Oh, terlanjur berangkat tuh kadung budal. Kadung budal. Kalau jarang kadang. Kalau bercanda kiding. Asik. Kalau saudara kandung ya. Kalau cewek kodong. Belum ada. Ya. Aduh. Ayo, kamu mangan semongko. Pak Rio senior, Bro. Pak Rio senior. 2002. 2002, umur berapa? 2002 umur 3. 3 tahun? 3 tahun aku 2002. 2002? Aku SD. Oh gila. SD. Kalau 2002? 2002 berapa ya? Udah jadi pembantu Abdur. Pak Abdur masih kecil. Pak Abdur masih kecil. Yang ngomong Mbak Upit. Tidak bertumbuh ya. Tapi dari dulu umur 60 soalnya. Awet tua ya. Awet tua. Awet tua. Awet tua. 2002 bro gue. Siapa jalan dulu nih? Udah pas Fajar. Aku ngambil. Oh Mas Fajar. Tapi ini Pak Rio, Apa? 2002 merantau dari Dari Lampung. Lampung. Lulus SMA tuh 2002, rantau dari Lampung, lulus SMA. Lulus SMA 2002. Wow, makanya. Ini umur 3 tahun masih SD. Upit paling berapa sih? Ya 10 tahunan SD juga sama kan? Aku 92 berarti 7 sih, 7. 7 tahun. Lah gimana ngitungnya? Gimana ngitungnya sih? Ayo Kok iso 92 kan 2002 7 tahun loh. Iya, salah itu. Salah itu. Cita-cita dia itu presiden. Aduh. Senior. Oh iya. Berapa? 92 kan? 10. 8 ya 10. 10 tahun. Gue udah jadi tukang parkir di Menteng. Parkir, Pak. Parkir di Gereja Teresia, ya. Tapi yang megang apa ikut orang? Yang megang dalam rumah. Gimana? Parkir Gimana? Jadi kan rumah di Menteng kan gede-gede kan. Jadi halamannya itu garasinya muat 1, 2, 3, 4, 5. 8 mobil sampai depan. Jadi akrab sama Obama. Oh jadi sebelum saya di Satpam tuh tukang parkir dulu. Parkir Pak? di Menteng. Di Menteng. Baru tahu aku. Tukang parkir di Menteng. Ternyata sampai 1 tahunan. se-struggle itu ya Pak Rio ya. Keras hidup. Itu sempat rebutan wilayah gitu nggak? Nggak, kebetulan om gua kan sapam rumah kosong di situ kan. Om Satpam. Om, ya jadi lucu banget ya di keluarganya. Ada nyokap gua sama kakaknya tiga-tiganya sapam. Aman banget ya? Aman banget tuh ya kan. Aman. Punya ponakan sapam. Heeh. Kakek gua tentara. Ya Allah, nggak ada yang jadi nih. Tempat ini nggak ada yang jadi. Satpam. Yang penting masih beririsan. Itu beririsan, berseragam, keamanan. Keamanan, bro. Iya. Melotot. Iya, kalau kalian tahu pernah dengar nama Pisa Cafe dulu, Gereja Teresia kan ada Pisa Cafe legend tuh. Iya. Nah, parkir di situ kita dulu malam-malam.
rumah sakit parkir gereja. di ibadahnya. Ya kalau waktu gereja itu kan gereja, sekolahan, rumah sakit, bisa Oh. kafe. Jadi Kayak yayasan gitu. yayasan. Iya. Ngumpul di ini apa Enggak namanya? ada Enggak, yayasan. kalau ngumpul Karang Taruna. Kok yayasan sih? Bentar ya. Jadi tuh Kawan. yayasan sih, yayasan apa? Sini ulang di sini. Iya kan biasanya kan ada SMP, SMA satu nama gitu loh. Oh, sekolahnya. Oh. Teresia. Oh iya betul. Kalau itu tapi bukan yayasan, sekolah Yayasan. Teresia aja. Oh. Ya betul. Yang Oh, itu pertama betul. aku nggak ngerti 2002 Menteng keadaannya gimana baru 2 Ya. tahun. Ya udah bagus. Aku nggak tahu. Tapi masih hitam putih. Heeh, hitam putih. Masih hitam Enggak putih. dong, udah berwarna Jar. Oh, udah Iya, berapa? udah tua buat 2002 tuh Jar. Enggak. Baru Nggak tahu aku. sekitar berapa tahun tuh kalau sekarang? 2002, 2026, 14. 22 tahun lalu kan? Waduh. Ke-14 sih enggak? Cita-citamu apa? Jadi wakil presiden. 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Udah kayak gini, Bang Rio. Udah. Udah jenggotan. Oh enggak dong. Udah pakai jaket Condat begini Belum. Kurus banget. 18 lah. 18. Jangkis lah gitu gua. Jangkis. Waktu Jangkis. itu 2002 parkir berapa berarti? Udah goceng. Goceng. 5.000. Mahal juga ya. Iya, mobil. Mobil. Motor enggak ada gua. Mobil doang kan, 5.000. Oh, mobil doang 5.000. Emang dibedain, motor disuruh pergi sama Pak Rio. Enggak ada sekolah itu yang bawa motor Pergi masalahnya. tuh miskin nggak mau aku parkir mewah. Ya kalau ada motor ya sih. Dibuka aja, Mario, dibuka aja. Keras lah Bang ya, zaman dulu Bang ya. Temen gua tuh ada yang ketusuk rebutanan parkir ya. Rebutan lahan parkir. Ya Eko anak Lampung tuh ketusuk. Di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama depan rumah sakit. Bang Rio aman karena punya Om Satpam. Iya, karena omnya sapam kan. Jadi Oh. yang megang ya namanya sapam di perumahan kosong jadi kenal lah sama semuanya itu. Iya. Jadi ada momen paling haru waktu gue parkir adalah nyokap kan nggak tahu ya kalau gue parkir ya. Iya. Ibu. Oh Iya. iya, tahu Bang nyokap ibu. Ya takutnya kan kalian kan Ya nggak cowok paham tapi ya ngomong kita ya. Jawa kan. Baru tahu nyokap. Memesku datang ke Jakarta baru tahu kalau anaknya parkir. Gimana responnya? Tapi kan responnya awalnya ya, kasihan kali ya. Tapi dia ngelihat gitu. Terus ada momen paling haru adalah jadi aku lagi ngambil minum ke dalam, dia ngelihat ada mobil parkir yang parkir itu keluar, orang nggak ada parkirannya kan. Terus si Lai Batak tuh teriak dia, "Yuk, itu mobil parkiran lu keluar." Mobilnya jalan aja, tau nggak nyokap gua lari ngejar mobil itu. Prit. Iya, nggak pakai periwitan, tapi lari gitu doang lari. Belum bayar, nangis gua. Wih, nangis tuh. Kayak hina banget ya Allah mah, coba anakmu apa gitu ya, nggak mungkin kayak gini lo ya kan. Nangis tuh Itu gua. perasaanmu, Pario. Nangis gua. Gimana orang dia kejar nggak dapet duitnya makin nangis ya kan. Gimana sayang itu ya, goceng ya. Goceng gua Goceng enggak itu. ya Tapi kan. itu cuma bisa dilakukan di profesi itu. Profesi yang di lokasi tepat di lokasi itu gitu nah Bang. Maksudnya kalau Bang Rio damkar, ada kebakaran. Bang Rio ketiduran kan. Nyokapnya, oh iya. Nyokap gua Dia yang langsung berangkat. ngambil seragam umum. Ti- Pinjam. Udah karakter umam ini. Umam tuh damkar, teman-teman. Damkar orang Depok. Tahu anak-anak ada fotonya umum di sini nih. Gitu kan. Jadi saya ini yang ngomong. Itu, Ya maksudnya seorang ibu tuh sampai rela ngelakuin itu gitu. Sebenarnya marah atau malu mungkin ya, tapi ketika di posisi itu dia ngebelain pekerjaan Bang Rio segitunya. Iya, itu dia. Siapa tahu ibunya Pario emang suka parkir, kita nggak tahu. Anjir, gue gak pernah kepikiran lagi bener ya. Siapa tahu ya kan. Tapi kalau sambil lari gak parkir. Parkur. Iya. Pinter banget orang-orang ini. Wah, dipuji. Itu jokes, dipuji. Jokes dong, harusnya dipuji. Kok dipuji pinter banget orang. Kagum, Mama. Kagum. Orang kagum. lagi kerja kok terhibur. Iya. Bisa apa jalan nih? Upit jalan. Iya, di rumah. Jalan keluar. Jalan keluar, bukan jalan deh. Itu udah sampai berapa Tapi Upit ibu juga sama ibu deket kan? Nggak terlalu jujur. Tapi kalau waktu merantau nyokap telepon terus dong.
kayak Ya seenggaknya tuh Sehat, seminggu 2 kali, 3 kali lah. dalam rangka apa nelpon tuh nanya udah makan belum? Apa Ya, sehat? Pertanyaannya template aja sebenarnya ya berulang. Kayak Masak gimana? apa hari ini gitu. Oh, tanya ke ibu gitu. Enggak, Upit, ibu biasanya nanya apa? Upit sehat? Enggak bisa, Pit. Ini kan Upit. Kok ada 4 nempel sini, Pit? Mau bohongin kita, gila. Gue sapam 16 tahun, Pit. Gaplek mah lunas. Gue ini cerita ada gaplek mah lulus. Gue gaplek, Pit. Mau membodohi orang pinter dia. Ya Allah, ya Allah. Nah, kalau gini bisa nih, 5 kan? Ya. 4 tambah 1. Jadi 5. Bisa, Ya. Itu berapa lama Bang Yuk? Parkir Bang Yuk? Setahun lah. Tapi parkir duitnya gede. Oh. Nah, sehari Timbang berapa? security. Hah? Sehari berapa? Sehari bisa 150, 200. Us. Berarti di satu tahun itu bulan 2002. 2002. 4,5 juta lah ya. Itu udah pajak apa belum? Pajak nggak ada pajak ya. Oh nggak ada pajak. Siapa yang mau pajekin? Di Tukang. Sub atau yang begitu? Oh enggak, kalau yang kayak Iya. gitu-gitu yang ini aja, dia yang lewat gitu dari dia ngambil setoran kan biasanya kan. Iya. Cuman kalau gua kan nggak kena setoran itu. Karena backingan. Ada om-om itulah, Ada omong Om itu. Satpam itu ya. om satpam itu. Jadi aman. Parkir berapa? Cuma setahun. Setahunan lah. Merantau pertama 2002. langsung parkir. Tapi Setelah itu Kerja di restoran di Awe. Bang Awe, stand up Indo. Waduh. Tapi bener juga sih. Kamu kasih dong. Duit jalan Pit. Enggak di Awe restoran. Oh, Awe itu kan Bang, yang ada di yang Indomaret, Root Beer, ya, Root ada. Beer. Ya, gua pernah kerja di Awe tuh. Sebagai Sebagai Huruf W. kitchen. Aduh, pegel juga tiba-tiba begini ya. Ya Allah. Mas, lu nggak bisa lagi kerja. Nggak. Ayo, nggak bisa lagi kerja. Jadi gua tuh masuk Awe tuh ini apa pada saat itu yang kalau kalian pernah makan di Awe ya, kayaknya semua pernah lah ya. Aku enggak. Belum pernah? aku enggak juga. Seriusan? Kenapa? Bukan prestasi itu. Bukan agak sedih juga kalian di Apa, Jakarta. Kenapa sedih? Mau ngatain? Kenapa Ya sedih? iyalah. Kenapa sedih? Lu makan di Awe, gila banget sih belum makan di Awe. Belum makan di Awe. Jadi di Awe tuh tukang bikin root beer, tau nggak minuman root beer? Iya, yang hitam itu kan. Yang kayak balsam rasanya. Ya ke kampungnya Ya kan Allah. masih kayak bahasa. Aku minum. Saparela itu namanya. Sabar rela mah ini sabar dan rela dia servis AC. Jadi yang kalau root beer terus dikasih es krim atasnya. Aku yang ada es krimnya belum pernah. Hah? Aduh, susah kawin. nih. Kalau di film-film tahu nih aku. Kalau kamu aku jadi gini ya. Sebentar. Gini kalau Sebentar. Dia tuh cuma bilang, dia cuma gitu, cuma pengen ngeblend doang. Kau tanya balik ya. Film apa? Film apa ya? Nggak tahu. Film luar negeri. Cara komunikasinya Upit yang pertama adalah tahu pengalaman apapun, yang kedua mengulangi kata belakangnya apa. Iya. Gitu. Kata belakangnya apa? Dia akan tahu tapi nggak tahu. jadi Awe nanti tahu, cobain Awe. kalau kalian nanti cobain minum root beer itu di Awe itu. Jadi Iya. nah gue bikin konsentrat Aku belinya di ini minimarket ya, ini, Bang. yang kalengan. Nggak ada es krimnya. Ada es krim, pakai es krim enak. Oh berarti terpisah, kita buka es krim di minimarket itu, ke kasir. Gak usah langsung KW aja kan langsung jadi nih. Baru dia pakai es gitu aja Oh di udah. KW berarti ya? Jadi Oke, gelasnya itu udah frozen. Jadi gelasnya itu kan dimasukin ke freezer tuh. Ya. Ambil jadi gelasnya udah ada buih-buih esnya gitu. Oh, ya. Terus dikasih root beer, tuangin, terus kasih es krimnya lagi. Apa itu? Apa itu? Gue bikin konsentratnya itu. Ternyata konsentrat root beer zaman gue dulu tuh satu botol. Konsentrat itu apa? Jadi konsentrat nih. Jadi itu cairannya Oke. untuk bikin root beer. Oh, Tahu nggak? balsamnya. Kok basem sih? Kan rasanya kayak balsam, Bang. Bukan basem ya? Iya. Apa ya? Iya kayak Rasanya kayak geliga. Kompak banget orang Jawa kan basem. Iya. Kasih, ya oke deh kita sepakat katamu ya, yang Iya. kayak basemnya itu. Balsam. Jadi 4 liter segini tuh. Jadi di kita tuh kerjanya tuh dulu belum ada pakai mesin, masih manual. Satu drum air isi 100 liter dan gulanya tuh 100 kilo. Gulanya. Gula. Dan konsentrat root beer-nya tuh cuman 4 tutupnya gitulah. 4 tutup. Oh, 4 atau 5 gitu. konsentratnya kecil, gulanya banyak. Jadi itu baru diaduk tuh. Pakai dayung yang kayu itu. Iya, dia Sampai mana tuh? kadang-kadang selat Sunda. Gue pernah jar gini jar. Bakau nih anjir.
pakai dayung. Udah tua lah aku lah. Soalnya Udah tua. pakai dayung. Soalnya pakai dayung. Jalan itu. Iya, itu dia tuh. Iya. Itu capeknya luar biasa itu kerja itu. Bang Rio bagian yang itu. Oh, Waktu awal-awal trainingnya bagian itu bikin Gue minuman. pikir tuh dari pabriknya udah nyampe, tinggal disajiin. Jadi Ternyata ada salah satu store yang memang khusus bikin gituan. Satu drum itu berapa lama biasanya habisnya? Paling kan itu kan dibagi ke store-store lain, Pit. Oh. Jadi dipasang-pasangin nanti dipasangin kayak apa kayak jerigennya lah, tapi jerigennya yang bisa dimasukin oksigen lah gitu. Tabungnya tuh isian kurang lebih dia 20 literan satu tabung. Jadi satu drum itu jadi 4 tabung ya. 4 atau 5 tabung. Nanti dia dimasukin nih, ini ada tabung CO2 sama tabung root beer, dikawin tuh. Ces gitu. Kan kalau Jadi bayi tabung. Kan kawin kan tes, kawin. Boleh terusin nggak ini yang ini nih? Boleh nggak? Terusin dulu ya, nanti ya. Kawin nih, dimasukin Maaf ya, selang. Bang, ya. Just. Kalau kalian ke KFC atau apa, kan selalu gini kan, ceret gitu. Oh iya. kan. Kalau kita beli minumannya. Iya, iya betul. Ini Oh, ada iya. mesinnya. Iya. Nah mesinnya itu ketemulah tuh antara si CO sama konsentrat ini ketemu. Zer, makanya kalau lo minum ada nah, knowledge tuh buat Knowledge. Ilmu lagi aja deh. Ilmu lagi Iya. aja. Lagi aja deh dari Berarti tahu resep ayam awe, Bang? Tahu, Bisa bikin dong. bisa asal ada marinetnya ya. Apalagi marinate. itu apa? Jadi kalau lo tahu ayam di restoran itu bisa gede-gede kan? Iya. Iya. Ayamnya gede-gede potongannya kan. Iya. Nah ini ilmu Itu nih. di AW itu? Ilmu. Di mana pun di KFC juga gede-gede kan potongannya. Mana gede ya? Sabana preci kan. Gede. Gede-gede Oh, iya sabana deh. gede. Kita singkirin dulu yang Sabana Oh, iya, juga kan. iya. Ini kan top 5-nya gede. Oh ya, oke. Ini yang gitu-gitu Iya. ya. Sombong banget ya Bapak ini ya. Enggak, ini bukan Oh sombong. iya. Bukan sombong, ini ini mengklarifikasikan ayam kan? Jadi Sabar. kita ngejelasin dulu kan sombong. Kenapa dicap sombong? Iya. Iya. Nah, kesimpulannya Ini gimana? prosesnya nih sampai jadi ayam goreng. Iya. Gue masih inget harusnya. Jadi ayam datang nih dari pengepul. Heeh. Jadi dia jadi 8 bagian satu Satu ayam. Satu ayam. Oke. Jadi prosesnya adalah potong 8 di marinate. Jadi ada bumbu marinate. Marinasi tuh. Ya, Ya, kurang lebihnya. Oh, bahasa Indonesianya marinasi. Betul. Kata dasarnya marinate. Nah, cuman dia udah pekan gitu. Kayak dia ya ada ketumbar atau apalah Iya. secara campuran. Jadi itu didiemin dulu di air dingin. Harus pakai RS. Direndam pakai RS, dimarinasi pakai RS. Habis RS tuh dia diangkat. Tepungnya itu aslinya dulu kayaknya segitiga biru zaman gua dulu. Oh iya. Nah, ini kan udah berbumbu nih ayamnya. Iya. Jadi itu ini drawingnya gitu, tempat kita kitchennya bekerja. Jadi sini tepung, ini es batu, air es batu, sini baru minyak nih. Jadi si yang ambil dari marinade ini taruh di tepung, ditekan, masukin ke es, balik lagi ke tepung, ditekan, baru masuk penggorengan. Oh. Itulah kenapa jadi crispy itunya. Kok crispy? Crispy. Ah, namanya bercanda kan. Crispy. Ayam. Berarti dua kali Kalau crispy- dua kali dimasukin ke tepung supaya keriting. Ya, Nah, dari awal merantau tuh pengen jadi apa, Bang, ke Jawa? musisi. Musisi. Oh dari awal udah musisi banget Kan cita-citanya. sendiri berangkatnya, nggak satu band. Enggak. Bandnya kan pecah. Terus Gue pengen ngeband dulu. dari Lampung udah ngeband. Udah ngeband. Apa nama bandnya? Panik Band. Panik. Ini serius gak bercanda gue. Panik band. Panik Band namanya. Panik Band. Karena Genrenya apa? Hah? Genrenya. Ini ya, heavy metal. Tahu nggak heavy metal? Metalnya tahu. Gini. Heavy metal. Heavy metal. Megang instrumen Ya, gitar. namanya nyanyi. Oh. Gondrong dong dulu. Gondrong. Makan ini kelinci mentah. Nah, gitu-gitu dah. Tapi enggak kayak gitu aku. Black metal itu. Oh, itu black. Ya. Kalau heavy yang mateng. Matang kelinci. Normal orang-orang biasa nggak perlu heavy metal makan kelinci mas, makan kelinci bisa. Oh, bisa. Makan kelinci mateng juga bisa. Atau kerja di sate Anak kelinci metal. bisa. Nggak perlu jadi anak metal. Kan kita nggak tahu. Anak gondang legi aku ya makan. Tapi Bang Rio makan yang mateng nggak? Ya makanya heavy metal. Tapi kan nggak harus heavy metal.
Tapi dia makan. Tapi lucu banget ya kalau live metal keju mentah, live metal keju matang. Pengetahuan nih baru nih. Setahun tukang parkir dan setahun setengah di AW di kitchen, berarti 2 tahun setengah. Belum terjadi Dikeluarin. tuh. Dikeluarin karena maling tadi. Enggak, berantem. Berantem Ya, sama ini orang kitchen juga. sama kasir. Buset. Oh, Nyuri duit. Salah orderan aja marah. Biasalah anak muda lah ya. Pak Rio waktu itu serem-seremnya Pak Rio ya, tadi ya, Serem-seremnya. gondrong, Buka lah. heavy metal. Tapi dulu kok pede banget Pak Tio. Apa? Pak Ini. Gio. Pak Gio. Pak Rio. Temen Pak Biasa Gio. aja pengen ngatain dulu. Ngatain aja. Lanjut. Pede banget buat ngerantau. Sedangkan bandnya udah kepecah di ini ya, di kampung halaman ya. Enggak, jadi kalau bukan masalah pede ngerantau, jadi kayak kalau di kasusnya di gua bukan, kan gua nonton episodenya sebelumnya kan, Oh ya. bukan nekat gitu kayak Upit. Oh ya. Nah makanya dia tanya itu. Iya, Bang saya Rio. bener. Tanya itu. Dia Saya tanya emang itu. nekat. Kalau Bang Rio bilang nekat, dia akan wah ada temennya nih gitu. Saya mau nyari temen aja Gak aja Bang. 3,5 juta juga ke Jakarta. Gua malah gak punya duit sama sekali. Nekat. Enggak, jadi nyokap gua tuh kayak capek ngeliat kelakuan anaknya nakal gitulah. Oh. Udah lah yuk ke Jakarta aja. Oh diajak nyokap. Oh. Habis itu nyokap tinggalin lah sama om gua. Oh, kan masih ada saudara di sini. Banyak Kenapa? Kenapa begitu? Ada saudara di sini. Diajak merantau atau dibuang, Pak? Enggak, kayak nyokap siapa tahu kalau dia pas dari orang tua lebih mikir otaknya gitu, lebih punya tanggung jawab iya, gitu. iya, iya. Betul. Apalagi- Bukannya yang kalau di sana kan semau maunya masih ada orang Ya, tua kan. ya. Pulang nggak punya tanggung jawab apa gitu kayak semau Ya. maunya aja. Nah, ini ditaruh. Makanya begitu taruh sini nggak dapat apa-apa tuh langsung suruh parkir kan. Om gue jadi kayak ngomong, boleh lu tinggal di sini tapi cari duit sendiri. Caranya gimana? Ya udah sini. Kan lu kan nggak kuliah, SMA doang. Terus dia bawa keluar gitu. Ini ada halaman parkir, muat 8 mobil. Ya. Pak, iya ini siang, nanti Enggak. pagi ada anak-anak sekolah, siang ada anak keluar sekolah, malam ada pisah kafe, ada rumah sakit. Udah parkir. Oh. Jadi dia ngajarin dulu, besoknya gue training sama dia, training parkir. Training parkir. Bukain sama dia ajarin cara nyusun mobilnya. Oh. Masukin mobilnya semua, bla bla bla. Udah besoknya udah parkir sendiri. Oh langsung sehari bisa itu? Bisa udah. Ya gampang jar cuma masuk. ada orang segoblok apa sih parkir nggak bisa. Tahu kan beda-beda orang. Bang. Biasanya panik Pak Rio tukang Iya. parkir Nah, awal-awal. Lah, ini Anak zaman sekarang itu Pak lagi ngetren, bukan ngetren ya. Kemarin sempat lewat timeline-ku anak Gen Z. Kalau merantau mending jangan sama ngikut saudara. Kayak tante, kayak om. Ntar kitanya ketekan sendiri nih. Nah, Bang Rio sebagai pengalaman dulu ikut saudara tuh. Gimana? Ada perasaan itu nggak kayak Ya. karena disindir-sindir gitu nggak? Ya itu pasti kalau kayak gitu makanya nggak mungkin enggak deh pasti deh. Dan Bang Rio ngelawan? Enggak nikmatin aja. Namanya juga posisi masih di bawah, Ya masih tidak bisa numpang, apa-apa. Masih numpang. Tapi kan positioningnya Apa sih? Apa barusan respon apa itu? kayak pengen Apa banget urusan apa itu? dimaklumi. Kayak pengen banget dimaklumi. Apanya? Namanya juga di bawah gitu loh. Apa sih? Ya Allah, Fit. Apa sih? Ya kan emang gitu, kalau kita posisi di bawah Iya. lagi tidak punya apa-apa. Nih kata Bambang Pacul. Ya. Bambang Pacul kalau kita masih di bawah, 3. Murah senyum. Kalau diomongin apa siapa, tapi nanti kalau kita udah punya jabatan, nah kita bisa tinggalin ini, begitu. Oh maksudnya kalau kita udah punya jabatan lupa sama di bawah nggak apa-apa? Kita tidak kayak di bawah nggak apa-apa, baru bisa. Kalau di bawah kan kita baru keteken, kita di bawah ngelawan, susah selesai Pak. Oh. Kerjaan dipecat apa dipecat gitu. Dan untungnya kan punya penghasilan dari parkir itu toh. Jadi Oh iya. Oh iya langsung garap kerjaan, nggak yang numpang-numpang tok. Setelah parkir kan di AW Pak Rio. Hmm. Itu dapat kerjanya langsung apa nganggur dulu? Apa di tengah-tengah parkir? Langsung. Jadi gue tuh sebenarnya nggak mau kerja di awet tuh. Kan gondrong gue ya segini, aduh gak ada fotonya lagi. Jadi gondrong lah segini lah. Gondrong, Iya. kurus, ceking, gondrong gitu. Ya kayak anak jalanan banget gitulah. Terus tante gue tuh kayak risih banget ngeliat. Jadi gue tidur dipotongin rambut tuh. Pek. Dengan pas tidur. Iya, dipotong. Dia suruh kerja bener, dipotong gitu. Terus habis gitu dibikinin lamaran kerja ada AW restoran. Waktu adegan dipotong itu kan tidur loh. Malam. Pagi respon lu Oh, gimana? marah lah.
Parah lah yang gue jaga sama Clear ini Iya, kan. iya. Pentin, Clear ya kan. Dirawat. Gue jaga Dirawat. banget ya. Lo kalau gondrong pasti tiap hari ngaca dah. Iya, jangan kayak yang gitu kan. Iya betul. Ya, Akhirnya kontrol ngerasain gitu. pengen banget gondrong kan. Iya, Lulus iya. SMA kan kalau gondrong tuh rasanya kayak pencapaian gondrong ya kan. Iya, bebas nih akhirnya. Oh, gondrong. Iya, lu bangun tidur tiba-tiba sini hilang. Wah, udah tuh marahnya ampun-ampunan gua. Akhirnya cukang cuku rapiin ya udah. Oh. Jadi udah dibikinin lamarannya. Ah. Ini kerja di Pasar Baru, daerah Pasar Baru sini. Ngelamar di Pasar Baru deh. Awe Pasar Baru tuh. Langsung keterima. Belum keterima. Berarti zaman dulu nyari kerja lebih gampang dari sekarang. Enggak juga, susah-susah juga. Gua langsung keterima emang karena waktu dites pinter kan. Gua kan Set. ya, kalau orang pinter kan semua selesai ya. Dor. Di tesnya tuh ngapain sih, Bang? Psikotes. Oh, psikotes. Psikotes segala macem. Nggak ada. Apa segala macem. Ada prakteknya nggak? Prakteknya. Kayak kan kalau di Setelah dapur keterima kan. tuh, Pit. Hah? Prakteknya setelah keterima. Baru Oh. namanya training. Oh, ini Iya. doang berarti. Ah. Setelah dari AW kemana Pak Rio berarti? Sapam. Langsung gitu? Langsung satu. Pelatihan nggak atau Pelatihan Pit. Pelatihan berapa tahun ya? Berapa tahun? Dua bulan atau 3 bulan gitu pelatihan gua. Militer ya? Yang nggak bangun itu kan ledakan rumahnya. Kayak di film Dono itu ya? Didi Bonek. Enggak. Itu sapam berlebihan dah kayak dia. Sampai dibom wah gitu ya berlebihan dah. Siapa berlebihan? Iya, itu berlebihan. Tapi kan militer kan, Bang? Tapi beneran militer. Militer. Pendidikannya. Gue pendidikan tuh 2 kali gua di Cilandak Ya. sama di Brimob tuh mana Kelapa 2 ya? Kelapa 2 Brimob. Tapi yang paling keras di Kelapa 2 Brimob. Yang ngajar tentara beneran. Kalau yang di Kelapa 2 Brimob, kalau yang di Cilandak tentara. Nah, tapi dua-duanya berat karena kayak gue ngerasa tuh waktu pelatihan sapam tuh kayak buat apa sih ini gitu. Nggak kepake loh kita kerja gini-gini Iya, nih gitu. iya. Tapi ya mungkin kan memang buat basic disiplin kali ya kan. Iya. Bayangin kalau dihukum nih, misalkan kita bikin kesalahan. Gosek sampai situ deh. Misalkan gini. Satu kotak nasi, ada ayam, ada sayur, ada ikan, ada sayur, ada nasi, ada buah. Oh, udah dapat MBG dulu ya? Udah. Sebelum MBG Iya. 4, Bang Rio Ditutup duluan. ada tulisan dari Pak Prabowo. Nah, Oh dari dulu. Dari dulu. Pak Prabowo masih tentara. Ke satpam dulu berarti. Ke satpam dulu dicoba. ini ada pelatihnya. Ah. Ini kalau orang normal makan aja udah kan. Nah, Iya. Oh ya. ini, tapi kalau di pelatihan siapa enggak nih? Makan dulu buahnya, Oh. Air minumnya dihabisin 1 botol, habisin air botolnya. Makan sayurnya. Baru suruh ikan sama nasinya, setelah itu udah gak ada airnya kan gimana tuh coba? Maksudnya aneh membuat ada nggak ketika kerja kayak gini? Waduh ada sabar makan ininya dulu kali ya, gak mungkin kayak gitu kayaknya dah. Tapi tujuannya apa, Bang? Gak tahu sampai hari itu tujuannya apa. Berarti kayak MOS ya, kayak MOS gitu Iya, ya. iya. Ospek sekolah gitu. Iya. Dihukum misalkan kita bikin kesalahan apa gitu. Hmm. Misalkan push up kamu. Wajar nggak kalau kita nanya berapa dan? Wajar. Wajar. Berapa dan? Sampai muntah. Masa ada kayak gitu? Masa kalau udah ya kan kalau cuma sekali terus sampai muntah ya kan? Tapi sampai sekarang kekuatan tangannya Bang Rio masih kuat. Ya, Nggak, kemarin aku adu plank sama Bang Rio. Oh ya, aku yang timer kalah. Iya, aku Iya. kalah. Tapi kalau kaki, menang aku. Iya. Menang aku. Tapi info aja pulang meriang nih tahu. Jangan sok kuat aja kan, sok kuat. Oh, nggak bisa pulang ya. Sebelum pelatihan itu udah karate, Bang, berarti? Enggak, waktu di Sapam masuk karatenya. Oh. Jadi karate itu bukan gue yang mau, wajib kan. Olahraga itu wajib. Nggak boleh milih. Aku silat aja, aku karate aja. Enggak ada ya, yang dikasihnya itu yang harus kita ikutin gitu. Wajib Sapam punya bela diri kan gitu kan. Iya. Nah, selama bertahun-tahun, berapa tahun, Bang? 1 tahun? 16. Kepake nggak itu? Melawan penjahat nggak? Enggak. Tidak ada. Kayak kan dirampok bank gitu kan. Ambil lah kau Masa ambil? nyawa le. Pasrah. Nyawa kamu jangan dor. Aduh, keluargamu hidup enggak ada apa-apa, enggak ada bapaknya anakku nanti ya. Tapi ada nggak selama Ada. jadi satpam? Ada yang meninggal ditembak ya. Hah? Ada. Tapi namanya gue usah disebutin lah ya. Iya, Kayak iya, takutnya keluarga ada sempat Iya, nonton itu ini heroik, kan. heroik gitu, Podcast heroik. ini kan ditonton jutaan orang, jadi takutnya Amin, salah amin, satunya amin, 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 Aku amin. tersinggung loh. Nah, Kejadian tahun berapa ini, Pak? Amin, Kejadian amin, tahun berapa? Amin. Amin, amin. 2010-an lah ya.
Lupa gua timeline waktunya. 10. Mungkin ya. Ya. Kita sepakat dulu 10 2010 ya. ya. Oke. 10. Tahu aku. Oke. Udah Jadi SMP ya, kejadiannya di Tebet. Mungkin bisa dibuka beritanya dulu Satpam meninggal ditembak itu ada kayaknya. Buka dulu. Coba kita Aduh, cari gak ya. HP lagi. Satpam. Satpam meninggal di Tebet. Di Tebet. Satpam. Ada banyak, Bang. Satpam. Ada yang sakit, Ada pasti ntar lo. Tebet. ada yang Oh iya betul ini. ada yang Iya. Oh. Oh ada 2005. Nah bener. Ya. 2005 berarti. 2005. Ya, udah tutup. Bangnya nanti 2005. cancel lah ya. Ya, Dah. Stop. Itu bukan teman sangkatan tapi senior. Ah. Dan fun fact-nya kalau organik itu kan dia punya pelatihan nembak. Emang Satpam bersenjata nih. Oh iya. Jadi fun fact-nya si almarhum ini adalah sniper, jago nembaknya di atlet nembaknya Iya. Bang. Jadi kondisinya karena itu kantor cabang, jadi dia itu lagi tidak membawa senpi. Iya. Jadi dia ngitung tuh berapa bunyi senapan senjata. Dah. Oh. Kalau dia revolver mungkin 6 kan. Iya. Dia hitung, 6 nih, habis nih. Iya. Dia keluar, ternyata emang posisi penjahatnya punya 2 senjata. Oh. Tembak pelipis kanannya. Aduh. Kesedih itu. Tempat udah. Indah. Yang lebih ngenesnya adalah jadi senior gue itu mungkin satu teman angkatan sama dia. Ada kondisinya anaknya waktu itu masih kecil, umur SD-an gitu. Kalau ke bank selalu ngeliatin Satpam gini. Gila tuh perasaannya tuh. Resiko. Tapi ada ya, Bang, yang snipernya Satpam dan sniper ada ya? Ada. Satpam dan Yang atletnya ya, atlet tembaknya. Oh. Bukan sniper bahasanya, atlet tembak Atlet lah. tembaknya Ada. Satpam. Dan Ada. dirimu nggak kebagian yang itu? Ya kan buntung gimana? Nggak bisa. Nggak bisa bro, nggak bisa bro. Ada untungnya berarti ya. Tapi itu kenapa sih, Bang? Itu kenapa ini? Digigit Yono. Enggak, ini kena gini motor. Kena gear motor. Nggak ada hubungannya sama penjahat. Nggak ada. Emang dia sendiri. Tapi nggak ada pikiran selama jadi satpam gitu berharap, sini semoga ada penjahat terus aku menjadi heroinya. Terus aku menyelamatkan Bang, terus semua orang berterima kasih padaku. Aku viral dan aku jadi artis. Dibikin patung. Dibikin patung. Ngapain lu datang satu banget? Nih Rio. Nih pahlawan kita. Pahlawan nyelamatin berangkat. Tapi cerita aneh-aneh di Bang. Aneh-aneh itu gimana? Ya, lo buka lagi ada berita bom Kampung Melayu. Heeh. Itu Satpam juga tuh yang salah satu yang nyelamatin Satpam. Dan semuanya nggak ada dirimu, Nyaw? Nggak ada. Dirimu bagian apa? Jadi itu senior gua. Bagian cerita ini, Senior lagi. bagian cerita. Iya, kan namanya orang dalam satu perkumpulan ada yang nyeritain, ada yang ngalamin kejadian ya kan. Iya. Kayak komik ya, komik ini nih gitu. Satpam ini nih. Oh ini bom Kampung Melayu 2017. Tuh, tempat waktu 2017. Ya. Kondisinya si Satpam ini mau pengen jadi komandan tapi nggak lulus tau nggak? Udah tes jadi komandan nggak lulus, tes jadi komandan nggak lulus. Jadi dia pulang ke rumah, jadi pulang ke rumahnya lewat Kampung Melayu. Di Kampung Melayu lagi ada bom, dar gitu. Dia salah satu orang yang nyelamatin. Tiba-tiba dia mau nyelamatin, bomnya meledak 2 kali, dar. Dia juga korban bomnya dalam keadaan luka-luka. Setelah kasus bom itu naik ke atas, nggak lama dia sembuh, dia jadi komandan. Kalau gitu nggak usah pelatihan, kenapa bom ya kan? Tapi namanya rezeki orang nggak ada yang tahu kan? Rezeki itu. Walaupun harus kena bom. Iya, rezeki itu. Rezeki itu. Tapi Pak Rio udah ngelewatin banyak hal tentang ngebom. Nggak jadi komandan. Di stand up tapi, di stand up. tapi jadi juara 1 Jadi Soci juara 9. 9. Keren bro. Tadi Mbak ini tadi kita ngobrol dah. Mbak ini ngobrol deh tadi Mbak ini ngobrol. Saya mau masuk Di sulit kepala ya. tuh aku pengen kalian ngobrol aja, Bang. Aku yang nonton gimana ya? Pengennya Tapi gitu. mau nanya apa? Bentar ya. Ini aja sih Pak Yo. Mm-mm. Selama persatpaman ini ya, Mm-mm. udah selain bank apa aja, di mana aja kerjanya? Kan pernah Mm-mm. selain bank maksudnya. Cuma di bank. Oh cuma di bank doang? Ya. Oke. Kamu tuh yang punya podcast kamu nggak riset aku ya? Kan udah kan di satpam bank mulai dulu ceritanya satpam bank. Ini namanya bukan kadung budal, Pak Yo. Kadung upit. Udah kadung di sini dia. Dia udah kadung.
Enggak, cuma di bank doang. Cuma di kiri bank. doang. Maksudnya kan banyak ada pilihan Enggak, buat... cuma cabangnya pindah-pindah. Hmm. Nah, gue sempat dulu daftar kimia farma kalau tahu. Tahu. Oh, ya. Cuman kan gue pengennya jadi representatif di rumah sakit yang ke dokter-dokter tuh nawarin obat gitu. Iya. Keterima alhamdulillah di kimia farma, tapi bagian sales ke warung-warung gue nggak mau. Oh. Nawarin produk-produk tadi ke doang. warung-warung. Iya. Gue bilang, Dalam selama itu kepikiran nggak buat pindah selain satpam? Kan lama banget tuh termasuk. pikiran lah. Barusan itu. Iya, maksudnya Kimia farma. kenapa akhirnya nggak mutusin buat beneran pindah kerjaan gitu? Karena kalau pada saat itu kalau menghitung-hitung menimbang-nimbang cara kerjanya mendingan sapam dengan bank kan gajinya secara sapam kan lumayan walaupun pekerjaannya sapam ya, tapi Oh, di iya? bank iya. Oh, baru tahu saya. Nah, seriusan. Jadi gini, Pit. Yes. Ayo kita main gape aja. Ngobrol biar Mario sama Terlalu dekat. biar Mario sama Bang Upin Lumayan, ngobrol. gajinya lumayan. Lumayan. Berminat? Harus Selalu- Udah lagi. cocok sih harusnya ya, secara Selalu badan ya. selalu Oke. di atas UMP. Apalagi UMP Jakarta kan lumayan kan. Kalau Iya. UMP-nya misalkan 3,5 juta, gaji sapam tuh bisa 4,5 juta di atas UMP. Iya. Belum lemburan. Lebih Kocak tinggi tau. dari tellernya ya berarti. Enggak juga dong. Teller kan UMR ya? Sama UMP, UMP, UMR tuh ya UMP itu kan upah minimum Provinsi. provinsi. Jadi tergantung provinsinya di mana kan. Jadi kalau di bank itu sapam ya lumayan. Provinsi. Akhirnya ya sampai akhirnya memutuskan buat stand up gimana, Pak Yo? Oh gitu, karena pada saat itu disuruh lomba, ikut lomba sama kantor. Disuruh ikut lomba, terus coba open mic pertama kali di Jakbar. Tahu ada open mic tuh di Jakbar, terus diajakin temen ke situ di Cikepau. Udah dari situ kayak suka banget sama stand up, udah masuk aja. Udah lucu pertama kali Oh, manggung. oh iya. Wah, Ya, kalau itu nggak jadi Sakti, Om Sakti. Ah. Ini yang kutanyakan ke semua satpam yang pernah kutemui. Hmm. Cerita horor. Ah. Pernah nggak? Ada Nah, seru ini. cerita horor nih semua nyambung. Ceritanya nyambung. Yang ini ada dirimunya kan, bukan yang di berita. Aku yang terlibat. Di rumah Oke. terlibat. Ayo. Tapi ini nggak tahu horor, nggak tahu apa. Mungkin kalau orang yang pintar bisa ngebedah ini bukan horor, tapi menurutku ini kejadian horor. Oh ya. Kan horor kan tergantung perspektif orang masing-masing. Yes. eh, Setelah karena iya pasti deh. Oh. Koncoku Satpam. satpam Ya. ada cerita-cerita horornya. Ada. Ya. Kayak Diki sama Diki Munib siapa? koncoku. Oh, Diki Satpam, Munib Satpam. Diki satpam, Munib satpam. Iya memang. Ya, memang dua-duanya Satpam. Satunya pegadaian, Satpam Pegadaian. satunya di sekolah. Nah, Di sekolah. Cerita horornya ada terus. Oh sama Erik. Erik Erik Satpam. Satpam SMP Namalang dia. Ya. banyak ya teman Satpam ya? Banyak. Iya. Nah Pak Rio, piye sampean? Jadi posisi tempat jaganya adalah di bank daerah Kebun Jeruk. Oke. Kebun Jeruk Jakarta Barat sini, yang pinggir tol. Iya. Jadi itu gua Tahu aku. gantiin jaga malamnya. Jadi posisinya adalah ada sapam yang biasa jaga malam di situ, kondisinya lagi sakit. Jadi untuk orang-orang sapam-sapam yang di hub namanya, di gedung paling besar, itu biasanya diperbantukan lah. Nah, gua lah datang ke situ tuh Oh ya. menggantikan posisinya jaga malam. Ya. Jadi gue tuh orang yang nggak percaya kalau nggak ngelihat wujudnya. sama, saya tipikal yang begitu juga. Oh iya, Mm. lanjutin cerita aku, Fit. Jadi, Mario aja dong. iya. Jadi kita sama ya, kita nggak akan takut kalau itu bunyi-bunyian apa selama belum ada wujudnya kan. Ya. Jadi gue 3 hari jaga di situ. Hmm. Hari pertama jaga tuh kayak ada orang naik di tangga, tek tok 11:30 malam. Gue selalu ruko sebelah paling. Oh ya, melogiskan. Nah, melogiskan ruko sebelah, karena ruko sebelah kan apa kayak mes cewek-cewek gitulah. Ya. Hari kedua, tahu outner nggak? Outner nih kayak arsip yang dijadiin satu pakai map gede-gede gitu. Oh ya. Namanya di outner tuh kan. Outner. Outner tuh kalau di bank selalu disimpan di lemari besi. Itu kayak dibuang-buang gitu, dibuka, dibanting, dibuang. Gubrak. Suara doang. Suara. Gua cek ke belakang, ke atas sampai lantai 3 nggak ada apa-apa. Dan berantakan. Enggak. Oh, suaranya suara. berantakin. Kayak orang suara berantakin outner Iya. gitu. Nah, memang kalau dibilang kesalahan, mungkin kesalahannya dari gua. Jadi selama 3 hari ini gua teleponan lah pakai
pakai telepon kantor, teleponan teman-teman perempuan gue yang Iya. yang nakal. Iya. Nah, ini ngobrol Iya. ngobrol-ngobrol happy lah tentang percintaan. Iya. Asik. Asik deh, Asik. namanya juga pria dewasa. Puasa muda Wario. Asik. Jadi di hari ketiga kayak orang jalan kaki, di hari ketiga ada orang jalan kaki, masih ke sebelah. Orang menengok konten, alah kemarin gue cari nggak apa-apa. Jadi tetap stay teleponan dengan teman-teman seksiku itu. Teleponan sampai 1:30 pagi, telepon tutup, tidur gue di kursi roti. Jadi kalau di bank tuh ada kursi roti gitu. Oh ya, Ya, yang kan? empuk itu kan? Heeh. Ya. Yes. Oh. Tidur kayak di sofa roti gitu. Tidur yang, tidur tuh lo pernah nggak tidur yang kayaknya perasaan lu udah tidur tapi mata lu masih bisa ngeliat sesuatu gitu. Iya. Kayak badannya udah tidur kayak Oh, iya. gitu. Gue merem, melek 3 kali. Ya ini boleh percaya boleh enggak, tapi kan saya yang mengalami. Iya. Jadi ada orang tinggi 3 meter nyentuh, kepalanya nyentuh Plafon. plafon, terus begini doang nih. Gitu. Terus dia bilang apa? Bertatap mata nggak ini? Matanya Mario. Iya, lihat, beneran lihat. Sempat ngomong Enggak bilang. ada. Gue cuman, jadi waktu dilihat gue cuma bisa gitu. Gak bisa keluarin apa-apa. Seingat gue, yang kata-kata keluar dari mulut gue terakhir Allahu Akbar. Iya, aku pernah ngerasain itu. Hah? Pernah. Pernah? Kita ngeliat tapi kita udah ngomong tapi nggak bisa keluar. Tapi Betul. Iya, aku pernah ngerasain itu. Betul. Pernah ngerasain Dulu itu. satpam Apa juga. kayak tindihan Aku gitu ya? satpam SMP 6 aku. Telepon sama cewek-cewek. Telepon cewek-cewek seksi gue itu. Cewek seksi. Aku pernah apa Rio? Iya. Iya lagi macet. Oh iya. Nah itu kebangun, Allahu Akbar. Jadi satpam itu kan kalau di bank itu kan pintunya banyak, kunci jadi satu kan. Oh iya. Dan rolling door tahun itu bukan rolling door hari ini, rolling doornya masih yang besi. Ya. Yang benar-benar harus berdua kalau ditutup Oh, atau iya. kita pakai bantuan besi gitu Iya, nariknya. yang ditarik itu. Lu tau nggak dari segombrol kunci ini bisa pas gembok, cekrek, krek, tarik pakai tangan satu saking takutnya. Oh. Cerak, Energinya nambah. keluar tutup, cerak, bengong sebelum ngomongnya diem aja kayak. Lalu satpam lingkungannya nyamperin gitu. Kenapa? Kenapa mas? Gak apa-apa. Allah. Kecewa. Udah, biasanya dari situ halal. Halal. Langsung biasanya tuh emang di sini tuh dulunya. Iya gitu. Itu betul. Gitu nyambungnya Betul, begitu tapi benar ceritanya. itu benar. Dia bilang, udahlah kalau diliatin sesuatu bilang aja. Asal mas tahu nih dulunya ini kepala. Beneran, ini benar. Asal mas tahu nih. Iya. Emang begitu. Asal mas tahu aja nih, saya kan lama di sini. Ini dulunya kepala rawa kata dia gitu. Kepala rawa. Iya, Oh, tempat bertemunya air. atasnya. Oh, tempat bertemunya air itu Iya, kepala. kepala rawa. Paginya cerita dah kan. Kita kan cerita kan. Mereka pada masuk pagi, Senin pagi itu jadinya minggu malam Senin. Senin pada masuk. Kok inget banget gue komandannya Pak Sarip, gue cerita sama Pak Sarip. Pak Sarip ini gimana kayak semalam ditakutin gini. Dia malah gini. Biasanya cewek. Lah, gua bilang jadi cewek. Kenapa gue orang tinggi? Kenapa pas gue orang tinggi bukan cewek gitu. Terus dia bilang gini. Ini ya si PI dulu namanya, Mas PI. Jadi kejadian Mas PI di situ adalah ini terlebih ini bener atau enggak ini kan ceritanya Mas Sarip. Jadi katanya dia PI itu jadi kondisinya nonton TV. TV-nya ini kan ada tembok teller ya. Teller tuh meja teller di dalam sini. Nah, teller tuh kalau mau keluar ke CS harus lewat pintu, ada pintu di ujung sana. Jadi kan keluar pintu baru CS. TV-nya di sini nih, customer service nih. Jadi PI itu duduk di kursi roti, main remote, tel TV gini nih. Set. Tiba-tiba ekor matanya kayak ngelihat ada orang transaksi di teller. Ini ceritanya Pak Sarip sebelum gua terjadi sama gua, PI kalau kejadian ini. Dia gini. Pasan PI katanya dia ngelihat ada orang berberes di teller. Dia begitu nengok, ternyata bener ada cewek lagi di teller. Kondisinya sama sekitar jam 1-an, setengah 2, ada cewek di teller. PI karena ada cewek di teller, jadi dia tuh kayak dia nengok gitu terus gak bisa ngomong kayak gitu yang gitu-gitu. Oh iya. Nah, ceritanya si Pak Sarip ini katanya si cewek ini keluar. Jadi jalan lewatin 2 pintu loh ini. Keluar dari pintu teller, masuk dari pintu CS, terus jalan di depan PI gitu. Ya Allah. Naik ke ruang prioritas. Nah,
semenjak kejadian itu, Pi izin 3 hari sakit. Nah, gue yang gantiin. Gara-gara itu ternyata. Gara-gara PI nonton TV. Pi nonton TV, Rio jadi jaga. Emang diempanin Bang Rio. Pi masih ada nggak orangnya? Sekarang nggak tahu ya. Kalau sekarang ya udah lama nggak ketemu juga. Walah, Gitu. itu seru sih terakhir ya. Dan itu seminggu berturut-turut. Orang tinggi itu ada terus. Enggak. Kan itu kan hari Oh, si terakhir gue cewek jaga. itu. Oh, Enggak, hari terakhir itu gue jaga. Terus gue pindah tuh. Hmm. Dipindah lagi jaga malam di Roxy Mas. Lah? Ya Roxy Mas lebih aneh lagi. Heeh. Di Roxy Mas kejadiannya adalah, jadi kalau dulu kan TV semua Indovision tuh. Iya. Satu gedung kalau RCTI semua. Iya. Di lantai 2 di mesin Indovision gue setel RCTI sampai bawah TV-nya Indosiar. Berubah. Udah mati gue setan suka dangdut apa gitu. Mario, terima kasih Mario, thank you. Keren. Mario Woi. itu tadi jadi buat para Heeh. perantau Ya. dimanapun kalian berada jika punya cerita-cerita Yo. di perantauan gimana kayak Gimana? Mario Pak jadi Rio satpam, ketemu setan tinggi. ketemu setan tinggi, PI nonton TV ada teller. Ya, Ah. atau keluhan, cinta dan sebagainya cerita ya di share bro. Siapa tahu nanti Ya. di sini ada solusi dari Bang Upit. Bang Opit. Jadi apa Bang Upit nih? Solusinya apa untuk saya yang merantau dari tahun Saya aja belum sukses ngasih ini petunjuk. Oke. 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 Itu tadi. Hey. Jangan lupa ditonton di channel Wanito ada di Spotify, Ya, ada di YouTube YouTube juga. juga bisa di-subscribe, ada Kadung Budal, support ada Kadung podcast-podcast Budal. lainnya. Ada podcast lain dan kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Yes, Yes. tidak perlu translate walaupun masih campur-campur. Sekali lagi terima kasih Pak Rio. Sama-sama. Mario. Kalau tidak merantau, Nggak akan kita tahu. nggak akan tahu. Ulang-ulang. sekali lagi kalau sekali lagi Kadung Budal. Kadung Budal. Kalau nggak merantau, kita nggak akan tahu.